Empat belas dan tiga.
Halo teman-teman semua, welcome di kelas Bahasa Inggris hari ini. Hari ini kelas pertama kita ya, Bahasa Inggris, dan kebetulan juga Selasa ini kan teman-teman pertama kali ya kelas ujian mandiri di Simakara. Semoga teman-teman have fun belajar di sini dan tentunya juga belajarnya banyak sekali yang bermakna ya dan yang bermanfaat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, salam kenal, aku Devina Adinda, biasa dipanggil Devina. Saat ini aku merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aku lihat juga teman-teman banyak kayak yang mau masuk hukum juga. Good luck teman-teman, sampai ketemu di kampus Makaram Merah nih. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? So far so good? How are you guys today? Wah, kata Kaisa, hai Kak, aku lihat Kakak di YouTube. Iya, aku benar, aku punya YouTube juga nih teman-teman. Nama YouTube-nya Davina Dinda, kayak namaku. Aku biasa buat konten SNBT, terus juga belajar bahasa. Jadi buat teman-teman, boleh cek YouTube aku ya untuk konten-kontennya. Oke, pada baik ya teman-teman, pretty fine. Oke, nanti aku bakal sharing-sharing juga tentang tips and trick aku cara masuk hukum UI. Teman-teman, habis kelas ini berakhir ya kalau misalnya masih ada waktu. Oke, kita langsung mulai aja kelas hari ini. Jadi sesuai dengan yang aku bilang juga di grup belajar kita, kalau hari ini kita bakal introduction sebenarnya. Kita bakal mengetahui dulu nih konsep belajar bahasa Inggris itu seperti apa, strategi belajar bahasa Inggris seperti apa. Terus yang ketiga, kita bakal coba ya lihat soal-soal ujian mandiri dalam bahasa Inggris seperti apa. Oke, ini seperti aku bilang tadi ya, sistem, konsep, dan strategi belajar. Terus, oh ya, sama aku juga mau ngasih tahu juga tentang list materi penting untuk belajar bahasa Inggris di ujian mandiri. Dan terakhir juga nanti kita bakal ada Q&A ya seputar materi kita hari ini. Oke, jadi teman-teman pasti udah ikut SNBT ya kemarin, dan teman-teman pasti udah ketemu dengan yang namanya literasi bahasa Inggris. Nah, ada yang berbeda nih dalam bahasa Inggris di ujian mandiri ini. Kalau misalnya di SNBT kemarin itu kan namanya tuh literasi bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau literasi bahasa Inggris itu lebih menguji tentang penalaran kita dalam membaca atau reading comprehension, dan juga dengan vocabularies, jadi kosakata-kosakata bahasa Inggris. Tapi ternyata teman-teman, ada yang berbeda dalam ujian mandiri, yaitu ada soal-soal yang menguji tentang grammar. Grammar itu artinya tata bahasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belajar grammar di sekolah itu tentang misalnya tenses, terus ada subject verb agreement, terus part of speech ya, part of speech itu kayak misalnya noun, adjective, adverb dan sebagainya itu. Jadi memang ada hal yang berbeda nih di ujian mandiri ini teman-teman. Jadi ada yang namanya grammar ya yang diuji itu. Yang mana kalau kemarin itu pas SNBT pasti teman-teman belajarnya ya udah tentang gimana kita memahami suatu teks, main idea, main topic, purpose dan sebagainya itu. Oke, jadi ini yang aku bilang tadi ya, reading comprehension, itu yang diuji dalam literasi bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ada teks-teks yang teman-teman tuh harus pelajari, teman-teman harus pahami dalam reading comprehension di tipe-tipe soal bahasa Inggris mandiri. Di sini aku ada rangkumannya, nanti aku bakal share juga ya PPT-nya, supaya teman-teman bisa baca-baca lagi dan memahami lagi tipe-tipe bacaan yang selalu muncul dan yang sering muncul di ujian mandiri. Jadi yang pertama itu biasanya itu muncul namanya teks yang pola organisasinya tuh classification. Jadi classification, bahasa Indonesia tuh klasifikasi, itu tipe-tipe teks memang mengelompokkan sesuatu berdasarkan tipe atau kategori. Nah, di sini aku kasih contohnya juga supaya gampang. Maksudnya classification tuh teks yang seperti apa? Jadi di sini ada teks ngebahas tentang plants, tanaman. Plants can be classified into three main groups: flowering plants, conifers, and ferns. Flowering plants produce seeds inside fruits, while conifers have cones instead of flowers. Ferns, on the other hand, reproduce through spores. Nah, di sini itu sedang mengklasifikasi nih.
jenis-jenis dari tanaman. Ternyata dibagi menjadi 3 kelompok. Terus itu terbagi menjadi yang pertama flowering plants, conifers, dan itu ada ferns. Nah, jadi ini contoh teks yang berupa klasifikasi ya teman-teman. Jadi teks yang memang ya sedang menjelaskan jenis-jenis terhadap suatu hal. Dan ini kebetulan tentang plants. Biasanya kalau teman-teman yang classification itu kata kunci itu seperti ada kata types, categories, kinds, groups, classified, divided into. Nah, terus yang kedua itu yang sering muncul itu tentang compare or contrast. Jadi di sini yang sedang sesuai dengan bahasa Indonesia, compare itu berarti sedang membandingkan ya, membandingkan suatu hal. Nah, di perbandingan itu tuh nggak hanya ngebahas dari sisi persamaannya aja ya teman-teman, tapi membandingkan perbedaannya. Contoh teksnya nih, teman-teman pasti bertemu dengan ada 2 hal yang dibandingkan. Seperti ini ada cats and dogs are both popular pets, but they differ in behavior. While dogs are usually more social and active, cats tend to be independent and quiet. However, both animals can form strong bonds with their owners. Jadi sini sedang membandingkan nih ada kucing dan anjing. Nah, tapi walaupun mereka itu sama-sama hewan peliharaan ya, tapi ternyata mereka punya perbedaan di perilakunya atau sikapnya, behavior. Nah, di sini dibandingkan oleh sama penulisnya itu, kalau anjing ini dia lebih bersosialisasi dan aktif, dan kalau kucing itu lebih mandiri dan lebih pendiam gitu. Ini perbedaannya. Tapi di sini ada persamaannya nih, kata kunci di sini. Both animals ternyata dua-duanya bisa memiliki keterkaitan emosional yang kuat, strong bonds. Dengan siapa? Dengan majikannya atau pemiliknya gitu. Jadi teman-teman, ini contoh dari compare or contrast. Ini kata kuncinya, kayak similar, different, unlike, however, both, in contrast, whereas. Itu kata kunci yang bisa menunjukkan kalau, oh ini tuh teksnya compare or contrast. Okay. Terus yang ketiga, ini ada teks yang bentuknya cause and effect. Ini gampang ya, jadi cause and effect itu berarti teksnya memang punya hubungan sebab dan akibat. Jadi di sini teksnya itu biasanya ada suatu fenomena, kayak di sini ada fenomena namanya global warming. Nah, global warming ini ternyata telah menyebabkan suatu hal nih, yang mana dia itu membuat glasiernya itu meleleh dalam waktu yang cepat gitu. Akibatnya apa? Akibatnya itu akhirnya sea levels-nya have been rising and threatening coastal communities. Akibatnya itu jadi laut itu meningkat levelnya dan bisa mengancam masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir, coastal communities, dan seterusnya ya. Jadi cause and effect ini gampang banget, tinggal lihat aja banyak konjungsi-konjungsi sebab akibat. Kayak misalnya karena juga due to, terus akibatnya as a result, since, therefore, causes, and leads to. Terus ini yang terakhir, itu ada tipe teks yang berupa problem and solution. Jadi di sini ada organisasinya tuh problem dulu nih, masalah, terus baru nanti dikasih tahu ada solusi cara mengatasinya. Coba di sini apa masalahnya? Di sini masalahnya tuh ada major problem in big cities is traffic congestion. Nah, coba aku mau tes vocabulary teman-teman. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Traffic congestion. Boleh jawab di kolom chat. Oke, nice. Benar, macet. Betul teman-teman ya. Jadi traffic congestion itu artinya kemacetan. Nah, berarti di sini problemnya ini ya tentang macet. Terus solusinya di mana nih? Nah, solusinya tuh teman-teman bisa lihat di kalimat berikutnya ada kata kunci to address this issue. Nah, untuk mengatasi masalah ini, governments have introduced carpool lanes and improve public transportation. Nah, ini solusi-solusinya. Terus dilanjutkan dengan these efforts aim to reduce the number of cars on the road, gitu, supaya bisa mengurangi jumlah mobil di jalan. Oke, jadi itu ya teman-teman 4 jenis teks ya, teman-teman harus familiar, karena kalau misalnya teman-teman udah tahu nih cara alur teks itu ternyata ada
compare and contrast law, problem and solution law, nanti teman-teman tuh mudah untuk mengenali apa sih sebenarnya teks itu membahasnya, apa topiknya gitu. Jadi teman-teman nggak pusing kalau ketemu teks-teks yang panjang. Oke, nanti kita bakal belajar seiring berjalannya waktu, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau misalnya kita belajar baca tuh emang harus pelan-pelan, karena kita harus bisa mengolah informasi ya, baik dari sisi kosakatanya, sisi dari cara kita memahami topiknya, belum lagi kita harus tahu juga grammarnya tuh seperti apa. Jadi tenang aja, kita bakal pelajari seiring berjalan waktu kelas ini. Kedua nih, ini soal structure. Jadi structure itu kita tuh diminta untuk mengisi kalimat rumpang nih teman-teman. Jadi kalimat rumpang itu ada suatu paragraf, terus ada semacam titik-titik ya, titik-titik yang kosong itu tentu harus isi. Dan isinya itu teman-teman harus isi dengan grammar yang sesuai atau kosakata yang sesuai. Jadi bisa dua hal itu. Nah, ini ada materi grammar yang teman-teman harus wajib kuasai ya, sorry, subject verb agreement. Jadi subject verb agreement tuh sederhananya kayak gini nih teman-teman. Kalau misal kayak I itu temennya apa? Helping verbnya. Am kan dia. I am gitu. Jadi kalau misalnya ketemu subjek I pasti harus am gitu. Oh sebentar nih aku nggak muncul ya tulisannya. Oke. Muncul I am. Dan kalau misalnya kayak she, he, it itu pasti is gitu. Terus kalau misalnya kayak they, we, you itu are, atau yang semacam plural lah itu are. Sedangkan kalau singular itu is agreement ya. Nah jadi sederhananya sebenarnya itu, tapi nanti ada pengembangan ini. Coba aku mau tes kemampuan teman-teman ini di subject verb agreement. Ini kira-kira jawabannya apa nih? Each of the students itu kira-kira plural atau singular nih? Dia pakai are, is, atau am nih. Nah, coba jawab di chat. Oke, semuanya plural. Yakin? Oke, jawabannya adalah singular nih teman-teman. Jadi is, each of the students is gitu. Jadi each itu artinya kan setiap ya teman-teman. Nah, setiap itu berarti kan dia lagi mengacu ke orang satu aja gitu, bukan dalam konteks students, dalam konteks besar gitu. Nah, itu nanti bakal kita pelajari juga. Terus yang kedua tenses, tenses itu teman-teman pasti udah sering pelajari ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada 16 tenses, ada 16 tenses, di mana tenses itu terdiri ada yang masa kini, present, past, sama future. Nah, masing-masing tenses ini nanti ada cabangnya lagi 3 masing-masingnya. Terus yang ketiga, clause and phrase. Ini teman-teman pasti udah pernah pelajari juga, tapi di PBM ya. Jadi tentang klausa, frasa. Kalau frasa nggak ada predikatnya. Selain kalau klausa itu ada subjek, ada predikatnya. Itu nanti kita bakal pelajari juga. Terus ada part of speech, itu noun, verb, adjective, adverb. Jadi ini bagian dari kalimat ya. Penyusun kalimat tuh pasti ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, terus kata keterangan adverb. Ini sebenarnya materi grammar yang paling basic yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Nanti bakal ada pengembangan-pengembangannya yang kita pelajari di kelas ini juga. Oke, nah coba di sini aku ada soal structure sebagai contoh. Oke, coba teman-teman dari sini kira-kira apa verb yang pasnya? Are, is, were, atau be? Subjeknya apa nih? Coba perhatikan di depan. The team of researchers. Oke, are, ada yang is. Oke, jawabannya itu adalah, perhatikan dulu nih, singular apa dia ini plural. Nah, jangan sampai terkecoh dengan karena ada kata researchers itu ada S nih. Jangan sampai terkecoh karena itu. Karena di sini itu ada kata of. Nah, kalau of itu dia udah ada preposisinya. Jadi yang dilihat itu sebenarnya yang sebelah kirinya aja yang the team.
subjek utamanya sebenarnya ini gitu. The team of researchers. Berarti the team itu adalah singular. Jadi di sini jawabannya adalah is ya, the team of researchers is ready to present their findings at the conference. Gitu. Terus yang, wah ini udah ada kunci jawabannya lagi. Gak apa, coba aku jelasin ya. Di sini materi tenses, nah tenses itu yang tadi aku bilang ada banyak. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini kata kuncinya, itu diawali dengan kata by the time she arrived, the class bla 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 already bla bla bla. Kalau misalnya kita lihat ini lampau ya teman-teman konteksnya. Oh, sebentar, ada pertanyaan, tim kan lebih dari satu. Tapi tim itu kan sama aja dengan grup ya. Grup itu dalam konteks satu kesatuan tuh. Kecuali timnya itu ada banyak, jadi teams. Nah, itu kan berarti ada tim gitu, ada banyak timnya. Tapi di sini tim itu sebagai suatu konsep yang terdiri dari beberapa orang tapi menjadi satu. Gitu. Oke, got it teman-teman? Nomor yang tadi, nomor 1. Oke, aman ya. Kita lanjut soal kedua nih. Tenses, kalau kita sebelum menjawab tensi itu jawabannya apa, tentu harus identifikasi dulu nih, kira-kira nih kalimat ini tuh konteksnya present, past, atau perfect sih? Atau future sih? Gitu. Kita harus tahu dulu apakah ini masa kini, masa lalu, atau masa depan. Kan bisa kita lihat bahwa di sini tuh konteksnya lebih masa lalu ya, karena di sini ada kata bilangnya ketika waktunya itu dia sampai, ternyata kelasnya itu setelah bla 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 gitu. Berarti kita lihat aja sebelumnya itu ada verb to arrive-nya ini. Jadi kita udah ketemu jawabannya adalah past ya. Nah, tinggal past-nya tuh apa nih? Past itu ada 3 jenis ya. Yang pertama simple, terus yang kedua tuh ada perfect, terus setelah itu ada perfect continuous. Oh sorry, ada 4, satu lagi continuousnya aja. Jadi ada 4 jenis atau 4 cabang dari masing-masing waktu ya. Nah kalau simple itu tuh fungsinya adalah untuk menjelaskan suatu hal yang telah terjadi masa lampau ya. Suatu hal yang telah terjadi di masa lalu. Dia formulanya tuh subject plus verb 2 ya. Dan kalau perfect past itu ada 2 kejadian nih cerita teman-teman. Ada 2 kejadian di masa lalu di mana kejadian ini baru selesai di titik kedua di masa lalu. Jadi konteksnya masih masa lalu ya ini. Cuman lagi spesifik ada 2 kejadian di masa lalu. Nah, dia formulanya itu subject plus had plus verb 3. Terus ada past perfect continuous. Ini sama ada 2 kejadian di masa lalu juga nih. Karena yang perfect itu pasti ada 2 kejadian. Tapi di sini mana kejadian ini masih berlangsung sampai ke titik kedua di masa lalu. Nah, jadi intinya emang lagi ngebahas suatu hal yang masih berlangsung di masa lalu yang kedua ini. Nah, ini dia pakainya subject plus had plus been plus verb in. Terakhir, itu ada past continuous. Ini ngebahas tentang suatu hal yang sedang terjadi di masa lalu. Gampangnya gitu. Ini tinggal subject, bisa was atau were, terus pakai verb in juga. Jadi ini ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di konteks kalimat ini tuh ada 2 titik masa lalu ya. Pertama, itu baru saja ada yang sampai, dia, she ini. Nah, ketika dia sampai, muncul kejadian masa lalu berikutnya nih. The class, bla bla bla, already apa nih. Nah, kalau misalnya A itu kan has started, ini konteksnya masa kini berarti salah. Terus yang C juga ini salah karena present, tinggal yang D atau B. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B karena di sini baru saja selesai kelas tersebut baru saja mulai gitu.
Dia datang. Oke, terus yang ketiga, ini soal tentang connecting ideas. Oh ya, aku cek chat dulu barangkali ada pertanyaan. Oke, bedanya had sama have, Kak. Had itu bentuk past, betul, dari have ya. Kak, ed itu buat apa, Kak? Ed itu dia merupakan, maksudnya dalam konteks ini ya, started. Itu ed itu maksudnya apa? Ed itu fungsinya adalah dia merupakan verb yang atau kata kerja yang terjadi di masa lalu. Gitu. Kalau misalnya starting kan itu dia bukan kejadian masa lalu ya. Dia itu artinya yang suatu hal yang sedang berlangsung, verb ini. Jadi nggak terpaku terhadap waktu tertentu. Kak, kalau misal sudah pas, berarti semua kalimatnya pas ya, Kak? Ya, betul. Kalau has itu apa? Kalau has itu dia itu merupakan, ini sebentar aku tulis di sini. Kalau present, jadi sebenarnya tuh kata itu ada has atau have, itu masa kini. Tapi kalau masa lalu itu jadi had. Oke, has itu buat yang subjeknya singular. Jadi kayak she has, he has, it has gitu. Tapi kalau misalnya yang plural, masa kini itu subjek plural. Kalau had bisa buat keduanya, tapi konteks masa lalu. Nanti aku setelah kelas ini bakal send video juga rekaman buat teman-teman pelajari basic ini ya bahasa Inggris. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kak, kalau bisa sudah pas, semua pas, oke tadi udah dibahas ya, pas Kak maksudnya 2 titik tuh gimana? Jadi 2 titik, nih aku gambarin ya, ada garis nih, ini yang paling kiri itu masa lalu, yang tengah tuh masa kini, terus ini yang paling kanan nih, itu masa depan. Nah, kalau misalnya kamu lagi ngebahas tentang past, itu ya udah kita ngobrolnya ada di sini. Kita nggak ngebahas yang masa kini, masa depan. Dan kalau misalnya tadi aku contohnya yang past perfect. Past perfect ini nih ada 2 kejadian di dimensi masa lalu. Nah, kejadian itu berlangsung dari titik yang A, terus baru selesai di titik yang kedua ini. Itu past perfect. Tapi kalau past perfect continuous, itu berlangsung dari titik ke satu ini, terus sampai ke titik kedua ini, tapi di titik kedua ini tuh nggak berhenti nih. Dia masih berlangsung. Dan misalnya masih ada titik ketiga di sini. Nah, jadi dia nggak berhenti seperti past perfect. Kalau past perfect continuous, dia masih berlangsung di titik keduanya. Gitu maksud aku titik. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 3, teman-teman. Jadi soal ketiga ini tentang connecting ideas. Connecting ideas ini kita diminta untuk mencari konjungsi yang tepat. Ini kita temukan ada suatu kalimat, ada suatu murid yang nggak bisa menghadiri seminar ya, couldn't attend the seminar, bla bla bla, his flight was delayed. Ininya penerbangannya itu tertunda ya, was delayed. Kira-kira apa nih hubungannya? Kita lihat bahwa hubungannya sebab akibat ya, karena dia telat, nggak bisa datang, ini pasti disebabkan oleh penerbangannya yang tertunda. Jadi jawabannya adalah yang A ya, because. Karena. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, ini dalam structure ya. Soal structure ini juga ada yang namanya itu infinitive atau gerund. Infinitive itu artinya kata kerja yang sebenarnya itu ngebahas ada kata to-nya. Jadi to plus verb. Tulis di sini infinitive itu semacam kayak tujuan gitu. Tujuan atau arah dari si verbnya itu gimana. Nah, infinitive itu tuh bentuk formula itu to plus verb. Dan si infinitive itu nggak bisa berdiri sendiri nih teman-teman. Jadi sebuah infinitive itu harus ada main verb, baru infinitive verb. Misalnya nih kamu bilang I am studying to get that mark gitu. Jadi aku belajar untuk bisa mendapatkan nilai tersebut gitu. Nah, si infinitive ini nggak bisa tuh langsung misal I'm
to studying gitu, langsung ada to-nya setelah kata am. Nah, itu nggak bisa. Harus ada verb sebelumnya yang utamanya itu. Jadi kalau misalnya di sini ada bilang she decided blah 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 in international exchange program next semester, itu bilangnya she decided to participate gitu. Karena di sini udah ada verb utamanya nih. Jadi kalau misalnya kamu tambahin participating, participated, kan ini semuanya verb ya. Gak boleh dilakukan seperti itu karena verb utama yang double itu nggak bisa saling bersebelahan. Oke, sampai sini ada yang masih bingung teman-teman? Nanti kita bakal lebih dalamnya sih di kelas materi tersebut ya. Ini sebagai pengenalan aja sebenarnya. Ya, dia perluasan verb, jadi dia verb yang nggak bisa berdiri sendiri gitu. Harus ada temennya. Always base verb ya, Kak. Yes, base verb. Verb nggak boleh sebelahan, Kak. Nggak boleh kalau nggak ada preposisi ataupun keterangan ya. Jadi kayak misalnya tadi, misalnya I'm studying, learning gitu kan aneh ya, nggak bisa. Itu kayak logika aja, kita dalam sehari misalnya dalam bahasa Indonesia pun nggak bisa gitu. Aku belajar, belajar gitu kan verbnya masih tingkatnya sama ya. Tapi kalau misalnya ada kata to, itu menunjukkan bukan sebagai suatu hal yang verb utama lagi gitu, tapi dia udah verb yang merupakan infinitif gitu tujuan. Gerund infinitif kan verbnya hafalan gitu ya Kak. Ada yang Inggris atau enggak? Nanti bakal dibahas lebih lanjut kan Kak. Yes, betul, nanti kita bakal bahas di kelas lebih berikutnya ya. Kita bakal ada sesi khusus untuk itu. Oke, ini strategi belajar teman-teman. Jadi strategi belajar itu sebenarnya sederhana. Kita itu sebenarnya bayangkan nih kita baca teks bahasa Inggris. Cuman kita nggak tahu nih cara strukturnya tuh gimana dalam bahasa Inggris. Nah itu kita juga jadi nggak paham nih. Sebenarnya teks ini tuh lagi ngebahas tentang apa gitu. Contohnya nih kayak tadi ya. Kita baca teks bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris tuh ada tenses ya, ada tenses masa kini, masa lalu, masa depan. Kalau misalnya kita nggak tahu nih teks ini tuh tensesnya apa, kita jadi nggak tahu nih teksnya tuh konteksnya memang lagi ngebahas apa sih di waktu kapan. Jangan-jangan ini ngebahas masa kini gitu, jangan-jangan ngebahas masa depan gitu. Padahal tense itu sebenarnya masa lalu gitu. Jadi teman-teman pahami grammar tuh penting banget ya. Terus yang kedua, perluas vocabulary. Nah, vocabulary ini kemarin aku udah sempat share ya di grup kita bahasa Inggris. Aku nge-share tentang list academy word list. Jadi itu merupakan list-list kosakata yang sering muncul dalam konteks ilmiah atau akademik gitu, teman-teman. Nah, ini bagus banget karena pas kalau misalnya teman-teman nanti soal ujian mandiri itu umumnya tuh teks-teksnya tuh teks-teks akademik, teman-teman. Jadi kosakatanya pun kosakata yang berbeda, bukan kosakata yang kita ngobrol sehari-hari ya, teman-teman. Jadi uh, boleh dibaca kembali ya teman-teman list vocabularies yang aku pernah share. Boleh misalnya teman-teman tuh tahu flashcard. Nah, teman-teman bisa buat pakai flashcard di pakai aplikasi atau teman-teman prefer untuk nulis di catatan kayak artinya apa masing-masing vocabulary itu bagus banget teman-teman. Jadi mulai sehari satu grup kata yang ada di academic word list itu. Terus strategi belajar yang kedua nih teman-teman, kelilingi diri kita dengan bacaan bahasa Inggris. Nah ini jangan males nih teman-teman. Coba biasain ya sehari-hari kita misalnya mau cari tahu tentang suatu hal nih tentang berita. Sesimpel misalnya aku mau tahu nih tentang tempat yang bagus di Jakarta misalnya. Nah, teman-teman coba search di Google, search di ChatGPT itu tuh pakai bahasa Inggris. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia lagi tuh. Mulai dari kebiasaan kita sehari-hari gitu. Terus strategi ketiga, nah karena kita belajar bahasa Inggris tuh belajar bahasa Inggris untuk ujian ya SIMAK UI atau UTUL UGM atau ujian-ujian mandiri lainnya, makanya kita berpacu dengan waktu ya teman-teman. Makanya di sini strategi belajar ketiga adalah latihan soal dengan waktu. Nah, latihan soal dengan waktu itu nggak usah langsung teman-teman
wah aku harus 20 menit, 20 soal nih, satu soal 1 menit. Jangan seperti itu. Tapi teman-teman bisa mulai dari, oh aku sekarang satu paket soal 30 menit dulu. Terus kalau misalnya ngerasa udah lowong waktunya, teman-teman bisa kurangi jadi 20 menit. Jadi bertahap ya teman-teman, jangan langsung cepet-cepet aku pengen satu soal 1 menit gitu. Tapi yang penting itu adalah perkembangannya ya teman-teman. Selalu ada progres setiap harinya gitu. Oke, nah ini kita bahas tentang kelas ya. Jadi kelas kita itu ada 3 hari ya. Pertama di hari sekarang Selasa, kita hari Selasa itu nanti bakal fokusnya tuh belajar grammar, jadi grammar intensif. Kalau hari kedua, Rabu itu besok kita fokusnya belajar reading comprehension untuk ujian-ujian mandiri. Terus hari ketiga dalam seminggu ini kita bakal hari Minggu itu review and drill all skills. Jadi kita bakal review grammar dan reading comprehension yang kita pelajari di minggu ini gitu. Fungsinya supaya teman-teman nggak lupa dengan apa yang teman-teman telah pelajari di minggu ini. Terus yang keempat, teman-teman, setelah sesi kelas bakal ada homework, ada tugas. Jadi nanti sistem homeworknya tuh aku bakal send modul soal dan ada quizzes juga teman-teman supaya aku tahu nilai teman-teman berapa dari soal tersebut. Gitu. Jadi last but not least teman-teman, aku asumsikan teman-teman udah pernah belajar literasi bahasa Inggris di SNBT, jadi aku nggak bakal terlalu fokus lagi di materi dasar ya. Kalau misalnya teman-teman mau pelajari materi dasarnya, nanti aku bakal sediakan pre-class video, jadi video-video yang memang fokus menjadi basic dari materi yang kita pelajari tersebut. Oke, jadi begitu ya sistem konsep dan strategi belajar kita di kelas hari ini. Aku coba lihat chat dulu barangkali ada pertanyaan. Oh, vocabnya kamu baru join ya berarti dari grupnya. Wait, teman-teman mungkin ada yang bisa share lagi di grup, boleh di-share lagi aja. Karena aku udah sempat share kepada teman-teman. Nanti pre-class video aku bakal share di grup juga. Jadi setiap kelas aku bakal kasih pre-class video dulu. Oke, thank you Farasa untuk vocabnya. Yes, betul ya itu vocab ya. Nanti teman-teman boleh cek aja abis kelas hari ini. Nah, ini jadi totalnya itu kita tuh pertemuan tuh sampai tanggal 23 Juni itu kita ada 21 pertemuan, teman-teman. Nah, 21 pertemuan itu nanti di 10 pertemuan pertama aku bakal fokus untuk penguatan reading comprehension dan materi grammar. Ya, jadi total dari 10 dari 21 pertemuan itu kita ke materi. Nah, nanti sisanya 10 berikutnya, karena hari ini udah mulai ya, hari ke-1. Jadi 10 berikutnya bakal fokus ke drilling latihan soal. Dan kita bakal sering-sering quizzes juga di kelas. Nah, untuk materi reading comprehension, sebenarnya dari seluruh ujian mandiri itu sama aja teman-teman kayak SNBT. Jadi ada main idea, main topic, purpose, terus ada inference. Inference itu artinya kita menyimpulkan suatu hal yang tersirat dalam suatu teks. Terus ada attitude express. Jadi di sini kita mencoba menganalisis perilaku si penulisnya terhadap topik bacaan. Terus kita juga ada detailed and unstated info. Jadi kalau detailed itu artinya kita meminta untuk mencari informasi detail yang tersurat di teks. Dan kalau unstated info itu kita mencari hal yang nggak dinyatakan atau mana sih hal di bawah ini yang dinyatakan di teks. Jadi kita harus punya teknik untuk mencari tahu pernyataan-pernyataan yang benar dan salah. Terus yang ke pertemuan keempat nanti kita bakal belajar tentang preceding, following. Preceding itu artinya kita mencoba memprediksi teks sebelum dari paragraf ini tuh paling cocok ngebahas apa. Terus setelah paragraf di teks ini kita coba prediksi cocoknya bahasnya apa dari opsi yang tersedia. Terus kita juga bakal ngebahas comparing to text tentang gimana kita membandingkan dua teks. Yang kelima, kita bakal belajar tentang clause test. Clause test itu berarti paragraf rumpang, parafrase, kesimpulan, dan yang terakhir itu organization of ideas. Jadi, bagaimana ide itu disajikan dalam suatu teks. Pasti teman-teman udah familiar ya semua dengan materi di comprehension ini.
Bentar, ada yang nanya ke materi, aku nanti bahas setelah ini ya. Terus yang kedua, materi grammar. Nah, ini grammar yang kita bakal pelajari dalam 5 pertemuan ini ya. Jadi yang hari pertama nanti minggu depan kita bakal bahas tenses nih. Terus nanti yang kedua modals, if clauses, passive, reported speech, gerund, infinitive, dan seterusnya. Ini ada banyak banget sebenarnya. Nah, nanti tugas hari ini aku bakal share latihan soal yang basic grammar ini dari semua materi ini. Jadi biar teman-teman refresh lagi ya materi-materi grammar bahasa Inggris yang mungkin teman-teman udah pernah pelajari sebelumnya di sekolah. Oke, sekarang kita practice. Nah, ini sesi yang dimana kita bakal coba kenalan dulu nih sama soal-soal yang sering muncul di ujian mandiri. Tapi sebelum itu aku buka Q&A dulu karena tadi ada yang direct message aku juga. Kak izin bentar, tadi lupa nanya kalau bentuk had itu cuma bisa dipakai di perfect past kah, Kak? Kalau simple past nggak perlu bentuk had ya, Kak? Oke. Had itu bisa, tapi had-nya itu kalau di simple past itu nggak ditemenin sama verb 3. Jadi misalnya nih, kalau dalam konteks simple past bilangnya kayak gini, I had lunch gitu. Aku udah makan siang gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks perfect past itu nanti had itu sama verb 3. Contoh nih, I had eaten my lunch. Eaten itu kan verb 3 dari eat. Ya, jadi yang membedakan had di past perfect sama simple past itu sebenarnya temenan verbnya itu sih. Kalau past perfect ada teman verb 3-nya. Ada pertanyaan lagi, Kak, perbedaan antara soal mandiri sama SNBT itu beda banget ya, Kak? Enggak kok, nggak beda banget. Cuman ada tambahan aja, yaitu tentang grammar. Tapi kalau semua soal yang tentang reading comprehension itu sama persis sebenarnya. Teman-teman bakal ketemu materi-materi kayak main idea, tadi inference, terus ada apa lagi ya tadi? Um, paraphrasing, summarizing, itu semua yang ada di SNBT. Nah, di sini aku kasih contoh dulu nih teman-teman tentang soal yang ada di ujian mandiri dan gak ada di SNBT. Jadi di sini nih yang aku bilang, ada paragraf rumpang dari suatu teks, terus kita diminta nih, kira-kira untuk mengisi blank yang di B ini, itu cocoknya apa sih? Coba kita lihat dulu opsinya. Kalau misalnya kita lihat opsinya, di sini kita diminta untuk mencari kata kerja yang sesuai. Dan di sini kata kerjanya tuh pasti sesuai dengan waktu ya. Berarti di sini kita mencoba mengidentifikasi tenses mana yang sesuai mengisi kosong di sini. Kalau yang A, kita coba breakdown. A itu survive. Nah, survive itu tuh verb 1. Dia itu masuk ke simple present. Simple present itu dia berkaitan dengan sebenarnya untuk menunjukkan fakta ya, atau kebiasaan yang terjadi di masa kini. Dan dia tuh formulanya tuh subject plus verb 1. Terus yang kedua, had survived. Nah, ini tadi yang namanya tuh past perfect ya. Yaitu berarti dua kejadian di masa lampau. Kejadian pertama telah selesai sebelum kejadian kedua. Ini tadi formulanya subject plus had plus verb 3. Terus yang C itu dia present perfect continuous. Oke, dia ini suatu hal yang terjadi dan masih berlangsung sampai kini. Nah, ini formulanya tuh subject plus have plus been plus verb in. Terus yang D itu survived. Survived itu dia verb to ya di sini konteksnya. Jadi dia cocoknya ke simple past. Kejadian yang telah selesai di masa lalu.
lalu. Dia itu rumusnya subject plus verb to. Dia simple aja kayak gini. Terakhir were surviving. Were surviving itu dia tadi ya past continuous, kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Yaitu subject plus was atau were plus verb in. Nah, coba kita lihat konteks di teks ini tuh tahu dulu nih, dia masa kini, masa lalu, atau masa depan. Nah, cuma masa depan kita nggak perlu ya, karena di pilihan opsi pun nggak ada masa depan gitu. Kita lihat bahwa di B itu kalimatnya tuh di sini ya. In the past, nah di masa lalu, mammals including humans, bla bla bla, by adapting to different weather conditions like growing fur or hibernating when it is too cold or hot. Nah, jadi ini udah ada kata kuncinya nih, jelas nih, in the past. In the past itu berarti di masa lalu. Berarti kita cari tense-nya yang masa lalu ya teman-teman. Yang A salah karena masa kini. Yang C udah pasti salah. Tinggal kita pilih had survived, survived, atau were surviving. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita translate ya, ini tuh lagi ngebahas tentang kejadian yang terjadi masa lalu aja gitu. Bukan ada dua kejadian di masa lampau, nggak ada ya di sini. Terus, apakah sedang berlangsung di masa lalu? Juga enggak. Jadi jawabannya tuh yang tepat tuh adalah D, survive. Coba kita baca bareng-bareng. In the past, mammals including humans survived by adapting to different weather conditions. Jadi pada masa lalu, mamalia termasuk manusia itu bisa bertahan nih dengan cara mereka itu beradaptasi terhadap kondisi cuaca yang berbeda. Nah, berarti di sini udah tepat jawabannya itu adalah survived ya, karena memang ya udah kejadi masa lalu aja, nggak ada kesulitan lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, aku lihat jawabannya ini ya, teman-teman udah ada yang benar nih dari Mahrin. Nice, jawabannya D. Soal mandiri kalau baca dari buku TOEFL relevan juga kah, Kak? Yes, relevan. Kalau kamu mau buku TOEFL, aku ada buku TOEFL recommended. Aku nemu dari internet, nanti aku bakal share juga. Oke, D karena paling enak didengar kata Givan. Oke, berarti intuisinya jalan nih dari Givan ya. Kalau yang when it's too cold or hot-nya Kak? Oke, nah kalau di sini tuh dia lagi ngebahas tentang fakta ya, karena di sini dia udah ada komanya, dia udah ada ngebahas tentang dia udah klausa baru lagi ya, nggak ada hubungannya sama yang ngebahas masa lalu. Jadi dia ngasih tahu nih kalau jam masa lalu tuh kayak gini ya, cara survive mereka. Nah ini ngasih tahu faktanya nih, faktanya nih contoh mereka itu melakukan adaptasi itu seperti ini, bulunya tuh menjadi bertumbuh, terus berhibernasi ketika apa? Oh ketika sedang dingin atau panas. Jadi di sini konteksnya lagi fakta ya, jadi makanya dia pakainya simple present. Gitu. Oke, nah kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini fun nih teman-teman. Kenapa fun? Karena kita nggak perlu mengidentifikasi grammar-nya. Kita cukup mencari vocabulary yang cocok apa sih mengisinya ya di kekosongan yang A ini. Nah, coba kita translate satu-satu ya. Kita sambil boleh juga jawab di chat bareng-bareng teman-teman. Yang pertama nih, the blink of an eye. Nah, ini kalau misalnya kita nggak tahu, ini sebenarnya ungkapan ya the blink of an eye. Bukan berarti blink itu sekejap apa namanya mengedipkan mata ya. Blink of an eye. Artinya tuh bukan itu, tapi dia tuh artinya suatu hal yang cepat sekali ya. Satu hal yang cepat seperti kedipan mata gitu maksudnya. Terus yang B, a race against time. Nah, race itu apa artinya? Dia sedang berpacu ya, berpacu dengan waktu. Oke, berpacu dengan waktu. Yang C, distance future. Ada yang tahu? Future kan masa depan. Distance, masa depan yang masih jauh ya. Masa depan yang masih jauh. Distance future. Terus a sign of the time. Ada yang tahu? A sign of the time. Sign ada yang tahu kan tanda ya. Sign kalau time waktu. Nah, coba berarti jawabannya sebenarnya sama aja, tanda pengenal waktu. Terakhir,
a well of a time. Nah, di sini well itu bukan berarti paus ya. Artinya well kan kita taunya hewan ya. Tapi di sini well of a time itu artinya waktu yang sebenarnya besar dan dalam konteks positif. Jadi di sini waktu yang tepat untuk bersenang-senang itu well of a time. Apakah semuanya cocok nih? Coba kita baca ya, kita breakdown bareng-bareng. Konteksnya apa? Kalau misalnya kita lihat A itu ada di kalimat kedua ya di sini. This study use advanced computer models to predict what our planet might be like in bla bla bla. Jadi sini ada suatu studi penelitian yang menggunakan komputer yang maju, advanced computer, yang ternyata bisa memprediksi kira-kira apa sih yang akan terjadi di planet kita gitu. Berarti coba kita lihat masih belum jelas ya, di sini belum ada tanda-tandanya, tapi di sini kita udah tahu kayaknya kemungkinan bisa memprediksi masa depan ya, karena di sini ada kata predict. Coba kita lihat di sini kalimat sebelumnya. A recent study from the University of Bristol warns, ini maksudnya warns ya, warns itu artinya memperingati, that extreme heat could cause the next big mass extinction. Jadi sih ada studi yang dilakukan oleh University of Bristol, ternyata panas yang ekstrim itu bisa menyebabkan big mass extinction. Extinction itu kepunahan. Jadi kalau big mass itu kepunahan massal gitu. Nah, di sini dia si penelitian itu bisa memprediksi dari sini nih, memprediksi dari panas yang ekstrim. Like the one that wiped out the dinosaurs in some 250 million years time. Seperti extreme heat ini tuh ternyata terjadi waktu pas mereka tuh ternyata bisa memusnahkan dinosaurus, yang mana itu terjadi setelah 250 juta tahun ya. Nah, berarti di sini kita dapat konteksnya nih, berarti di sini ada suatu tanda-tanda yang bisa memprediksi suatu hal yang masih jauh gitu ya. Bahkan ini bisa diprediksi dari kepanasan yang ekstrim. Nah, berarti yang tepat itu jawabannya apa nih teman-teman? Ada yang mau coba jawab dulu? C, great. Absolutely right. Jawabannya adalah C ya, distance future, masa depan yang jauh. Ya, jadi gampang ya teman-teman strateginya, perhatikan konteksnya, cocoknya apa gitu di kalimat sebelumnya. Terus sekarang kita diminta suatu kalimat dan kalimat ini tuh cocoknya taruh di mana? Di sini ada kalimat, coba kita artikan ya. Mammals have adapted to withstand colder temperatures over time, but their tolerance for higher temperatures has stayed relatively unchanged. Jadi sini katanya mamalia itu bisa beradaptasi nih dengan cara mereka tuh menjadi bertahan di temperatur yang lebih dingin seiring berjalannya waktu. Oke, berarti subjeknya apa nih? Subjeknya lagi ngebahas tentang mammals ya, di mana mammals ini bisa beradaptasi. Tapi mereka tuh toleransi terhadap temperatur yang panas itu tetap nggak berubah gitu secara relatif. Jadi di sini kita coba cari paragraf yang memang ngebahas tentang mammals, dan mammals itu gimana cara beradaptasi, ini predikatnya ya, adapted. Kita lihat dari paragraf ke-1. Paragraf ke-1 main idea-nya ngebahas apa? Main idea paragraf 1 ini sedang ngebahas tentang studi ya, yang ternyata studi tersebut tuh bisa memprediksi suatu hal yang terjadi di masa akan datang, yaitu tentang kepunahan massal ya. Ini nggak ada hubungannya dengan mamalia dan nggak ada hubungannya dengan adaptasi mamalia tersebut. Berarti paragraf 1 coret. Paragraf kedua, coba kita lihat. The findings project how these high temperatures are set to further increase. Oke, di sini ada kata kunci high temperature ya. Mana kata kunci sama dengan yang kalimat sini. Tapi di sini sedang ngebahas tentang bagaimana temperatur ini tuh diproyeksikan bisa bertambah terus ya, further increase. Jadi di sini nggak cocok kalau misalnya tiba-tiba ngebahas tentang mammals gitu. Paragraf ketiga, in the past mammals, including humans, blah blah blah, by adapting to different weather conditions. Nah ini tepat ya, karena benar ngebahas tentang mammals. Terus yang kedua ngebahas tentang cara adaptasi mammals tersebut. Berarti kita checklist paragraf ketiga. Coba kita make sure paragraph 4. Currently, human actions are causing climate change and global warming. Ini udah jelas salah ya, karena di paragraf keempat ini ngebahas tentang
aksi-aksi yang dilakukan oleh manusia yang berdampak kepada perubahan iklim dan akhirnya juga pemanasan global. Oke, jadi ini nggak tepat. Oke, berarti kita tinggal eliminasi. Yang A kita eliminasi, yang C eliminasi, D eliminasi. Yang cocok yang mana nih? Yang B atau yang E? Coba teman-teman aku kasih waktu untuk menjawab. Oke, jawabannya sama semua ya, B. Nice, alright. Benar, jawabannya adalah B ya, second sentence of paragraph 3. Kenapa? Karena masih nyambung banget nih. Ini masih pengenalan tentang mammals bisa beradaptasi di kondisi cuaca yang berbeda, dan di kalimat dikasih tahu nih, ini beradaptasi itu dengan cara mereka tuh tetap bertahan kalau temperatur sedang dingin, tapi kalau misalnya temperaturnya panas, ternyata nggak berubah ya si mammals ini. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sedangkan kalau yang kan ditaruh di last sentence ya. Coba kita lihat kalimat terakhir di paragraf ini. Also, if the climate simulations really happens, mammals would ultimately not be able to survive. Jadi kalau di sini malah ngebahas tentang simulasi iklim yang benar-benar terjadi, mamalia tuh secara penuh itu nggak bisa bertahan hidup. Nah ini nggak nyambung ya, karena justru di sini lagi ngebahas tentang cara adaptasi. Jadi B ini yang paling tepat. Oke, kita lihat sekarang yang C ya. C itu paling cocok diisi dengan dia ini klausa ya. Klausa apa yang paling cocok? Nah, di sini kan klausanya ada berbagai macam ya. Ada before, kalau before kan berarti terjadi sebelumnya. Kalau when tuh berarti sedang ketika. Biasanya kalau when itu ketika tuh ngebahas tentang konteks masa depan. As the supercontinent is to form, ini berarti lagi masa kini. If the ini juga masa kini, yang E juga masa kini karena sedang berlangsung. Oke, coba kita lihat apakah memang konteksnya itu lagi masa lalu, masa kini, atau memang telah terjadi gitu. Coba kita lihat. Si ini ada di kalimat sini, kalimat terakhir, paragraf 4. Kita coba baca konteksnya dulu ya, satu paragraf ini. Currently, human actions are causing climate change and global warming. Nah, saat ini aksi-aksi manusia itu telah menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Bahkan sekarang, still, this study is predicting something far in the future. Tapi di sini ada studi nih yang bisa memprediksi, kayaknya di masa depan yang jauh tuh ada suatu hal gitu. It suggests that until this supercontinent forms, most of the Earth should be habitable. Nah, ini ada penelitian itu menunjukkan nih kalau sampai akhirnya nih superkontinen ini terbentuk nih, ternyata sebagian besar dari bumi ini tuh masih bisa dihuni, masih bisa menjadi tempat hidup ya, habitable. However, blah blah blah, findings indicate only somewhere between 8% and 60% of land would be habitable for mammals. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 8 sampai 16%. Nah, kalau misalnya however, berarti dia itu masih nyambung banget ya sama kalimat sebelumnya. Jadi kita coba lihat kalimat sebelum ini. Kan kalau misalnya di kalimat sebelumnya kan ngasih tahu ya kalau sebelum kontinen ini terbentuk ternyata masih bisa habitable. Cuman dikasih tahu di sini habitable itu cuma 8 dan 16%. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah A ya, before the supercontinent is forming. Nah, sebelum superkontinen ini bisa membentuk, ternyata hanya 8 dan 16% tanah saja yang bisa ditempat tinggali oleh mamalia gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal 5. Ini tenses lagi. Coba nih, karena tadi kita udah 3 kali ya baca soal tenses. Aku mau minta coba teman-teman aku kasih waktu 1 menit deh untuk ngejawab soal nomor 1 ini. Satu ini kalimatnya di sini ya yang harus diisinya.
Oke, udah 1 menit. Aku lihat bahwa baru 1 orang. Oke, nah ini sebenarnya lebih berkembang ya teman-teman karena di sini oke tenses, tapi di sini ada tenses yang pasif dan yang aktif ya. Ada yang tahu yang aktif yang mana? Yang A ini aktif, tapi kalau yang B ini pasif, terus yang C ini aktif, terus yang D ini pasif, terus yang E ini pasif. By the way, sorry ada suara kucing aku. Semoga nggak keganggu dengan suara kucing aku. Jadi di sini kita harus tahu ya, cocoknya tuh hubungannya apa aktif atau pasif di kalimat ini. Coba kita baca kalimat ini terlebih dahulu. Di sini kalimatnya itu adalah di United States nih di Amerika Serikat itu ada suatu istilah namanya Hispanic dan Latino atau Latina kalau untuk perempuan, kadang Latins untuk supaya gender netral. Bla 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 in an attempt to loosely group immigrants. Jadi supaya untuk menjadi percobaan supaya grup-grup imigran ini tuh menjadi loose gitu, menjadi dia bisa dipahami gitu. And their descendants who hail from this part of the world. Jadi supaya juga mereka diketahui nih siapa sih yang menjadi keturunannya, yang ternyata mereka tuh berlayar ke daerah ini yaitu di USA gitu. Kalau misalnya kita lihat bahwa di sini tuh hubungannya tuh sebenarnya pasif ya, karena di sini si term ini atau istilah itu memang diadopsi ya. Kalau misalnya kita bahasa Indonesianya tuh istilah-istilah ini diadopsi supaya kita mengenal nih grup-grup imigran ini dan keturunannya. Jadi udah pasti bukan aktif. Berarti A sama C ini kita bisa eliminasi. Nah, tinggal kita lihat nih uh, strukturnya. Apakah ini masa kini, masa lalu, atau masa depan? Cuman kalau di opsi ini cuman ada masa kini semua ya. Kalau yang are adapted, dia tuh sebenarnya pasif dari simple present. Jadi dia rumusnya tuh are atau is plus verb 3. Sedangkan kalau misalnya yang D, itu buat yang pasif, tapi pasif present continuous. Okay. Dia pakai being, rumusnya plus verb 3. Terakhir itu have been adapted itu buat yang pasif, tapi buat yang present, present present perfect continuous. Jadi di sini jadinya have, yang enggak kelihatan kebesaran sih, have been adapted. Jadi di sini pakai have been plus verb 3. Oke, jadi itu pilihannya. Nah, tadi udah tahu ya kalau perbedaannya itu kan kalau misalnya untuk yang simple present itu kan buat yang dia itu fakta ya atau kebiasaan. Sedangkan kalau misalnya yang present continuous berarti yang sedang berlangsung. Have been adapted berarti suatu hal yang kejadian dari masa lalu dan masih berlangsung sampai masa kini. Kalau misalnya kita lihat di sini tuh suatu hal fakta ya, karena di sini sedang ngebahas tentang bahwa si Hispanic dan istilah Latino ini atau Latina itu memang digunakan ya buat mengenali grup-grup imigran ini. Berarti ini adalah suatu fakta. Jadi yang tepat adalah B, are adapted. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Oke, cara bedain aktif dan pasif gimana Kak? Jadi kalau aktif sama pasif tuh harus artiin sih sebenarnya kalimatnya itu emang lagi dalam konteks apa. Sama aja kayak dalam bahasa Indonesia kan misalnya bahasa Indonesia tuh kayak gini. Suatu istilah namanya Hispanik dan Latino itu dipakai. Kan bukan berarti dia tuh memakai ya. Karena dia benda mati kan ya. Jadi nggak mungkin dia melakukan suatu hal gitu. Tuh, biasanya kalau pasif tuh kayak gitu. Karena kalau pasif kan berarti suatu hal, suatu subjek itu digunakan atau dilakukan oleh suatu orang lain atau misalnya suatu subjek yang memang aktif melakukan hal tersebut. Oke, tapi kenapa nggak Eka? Oke, karena di sini dia konteksnya bukan
dari masa lalu sampai sekarang tuh masih berlangsung gitu. Nggak ada kata kunci yang memberikan hal tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada kata kunci nih, oh term ini telah dipakai sejak tahun 1920 dan sampai sekarang tuh masih still counting gitu, masih berlangsung. Nah, itu bisa kita pakai have been adapted. Tapi di sini tuh lagi ngebahas tentang fakta umum saja gitu. Fakta umum bahwa ini nih ada istilah yang dipakai di Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalnya fakta umum itu pasti nanti ke simple present gitu. Gitu cara ngebedainnya. Oke, aku lanjut atau masih ada yang bingung soal nomor 5? Yes, betul ya. Harus dianalisis dulu konteks dari kalimatnya itu fakta atau bukan. Dan apakah ada kata kunci. Umumnya sih kalau misalnya kayak fakta-fakta kayak gini pasti ke simple nantinya, simple present. Simple present tapi kok pakai ed kak verbnya. Nah, itu karena aku bilang tadi dia pasif simple present. Kalau misalnya bentuknya aktif nanti dia nggak bakal pakai adapted gitu, nggak bakal pakai ed verb 3, dia pakainya verb 1 aja. Oke, sip. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, soal 6 ini kita mengidentifikasi apa sih yang cocok untuk mengisi kekosongan di nomor 2 ya. Nah, kita lihat bahwa di sini tuh ternyata kita diminta untuk mengetahui part of speech yang tepat mengisinya apa. Jadi part of speech itu kita harus tahu nih mana yang verb, mana yang noun, mana yang adjective, mana yang dia itu adalah berupa konjungsi sebenarnya. Kalau include itu kan dia verb ya. Kalau verb berarti harus ada subjek yang melakukan hal tersebut. Kalau included itu dia tuh dia itu verb lampau ya, verb masa lalu. Tapi juga bisa tuh kadang-kadang dalam konteks tertentu tuh dia menjadi adjective, kata sifat. Inclusive itu dia adjective. Terus inclusion itu arti inklusi, dia noun, kata benda. Including kalau di konteks ini bisa menjadi verb in. Tapi dia di sini konteksnya bukan verb ya, karena kalau verb itu pasti harus ada are, is, am, atau were, was gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri, gerunde ini. Jadi kalau including di konteks itu sebagai conjunction sebenarnya, dia jadi kata hubung. Kita lihat di soal nomor 2 ini tadi ditulis di kalimat kedua ya di sini. Enggak, kalimat pertama ya. Jadi secara umum Latino itu dipahami sebagai kependekan dari kata Spanish, kata bahasa Spanyol, yaitu singkatan dari Latino, Americano, yang mana ini tuh merujuk kepada setiap orang yang lahir atau mereka itu merupakan nenek moyang dari Latin Amerika dan tinggal di Amerika Serikat, bla 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 Brazilians. Nah, berarti di sini maksudnya tuh dia sedang mau menunjukkan nih ada Brazilians gitu. Brazilians juga termasuk ke dalam konteks Latino ini. Nah, Brazilians ini dia adalah noun ya. Kalau noun di sini, terus ini juga terakhir oleh noun nih. Di sini walaupun noun itu harusnya ada verb, tapi di sini tuh bukan dalam konteks kata kerja si US ini melakukan si Brazilians gitu. Tapi di sini adalah conjunction. Fungsinya tuh ingin memasuki si Brazilian ini ke dalam si istilah Latino ini gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah including. Yes, betul jawabannya ya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tentang vocabulary ya. Di sini ada vocabulary. Di mana vocabulary ini tuh kita mencari frasa ini tuh maknanya apa ya di konteks paragraf ini. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu arti shorthand for itu, kita langsung cari aja clue-nya gimana di konteks sekitar ini. Tapi kalau misalnya ternyata kita udah tahu nih shorthand for itu artinya kependekan dari ya. Ini bisa kita raba-raba, sebenarnya ini ada kata short, pendek, hand, tangan yang pendek, dan kalau misalnya kita artikan sebenarnya di sini tuh kependekan dari ya. Kalau
kita lihat di sini A itu meaning of words. Meaning of words itu artinya makna dari suatu kata ya. Terus kalau reference to expression itu artinya suatu referensi dari suatu ungkapan. Expression of nickname itu artinya dia ungkapan dari nama panggilan, ungkapan suatu nama panggilan. Denotation of substance artinya denotasi dari suatu zat. Ini kayaknya nggak nyambung ya, karena ini lagi ngebahas tentang bukan konteks ilmiah dan sains gitu ya, tapi ngebahas tentang social. Terus terakhir simple way of expressing, cara sederhana untuk mengungkapkan suatu hal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini udah kebaca sih sebenarnya jawabannya itu ya paling dekat ya, shorthand for dan simple way of expressing. Cuman kita lihat dulu nih konteksnya seperti apa. Kalau misalnya kita nggak tahu ya, ternyata di sini ada di paragraf kedua ini di sini. Jadi di sini secara umum nih Latino itu dipahami atau dikenal sebagai kependekan dari kata Spanish, yaitu adalah Latino Americano. Berarti kan ini Latino itu sebenarnya adalah akronim ya dari sini, itu Latino Americano. Jadi jawaban yang tepat itu udah ketemu, sebenarnya adalah ya, simple way of expressing. Cara sederhana untuk mengungkapkan suatu hal. Dan itu bisa dilihat dari cara mereka menyingkat frasa Latino Americano ini. Oke, sekarang soal nomor 8. Nah, ini sama semua ya kata-katanya dari A, B, C, D, E ini ya. Cuma ada kayak generally accepted as a narrower term, terus ternyata dia accepted generally, generally as narrower, a term generally, sampai bahkan tadi itu ada yang accepted as narrower term generally. Sebenarnya artinya apa sih gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu soal seperti ini, teman-teman harus tahu tentang aturan ya, grammar dalam bahasa Inggris, khususnya dalam part of speech. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu pertama, kalau comparative adjective tuh yang narrower ya, yang ada narrower, ini comparative adjective itu diiringi dengan noun. Oke, okay? Jadi setelah kata narrower itu harus ada noun yang nggak bisa ditukar. Nah, kita mulai dari rules pertama ini dulu nih. Mana yang setelah comparative adjective-nya nggak noun atau ada yang kebalik. Yang A ini benar ya, narrower term. Kalau yang B, term narrower, ini salah ya, karena malah noun-nya dulu baru comparative adjective ya. Yang A ini narrower term udah benar. Terus narrower accepted ini salah ya. Ya salah, karena termnya itu malah di depan. Terus yang E, accepted as narrower term. Nah, ini benar. Jadi, kita punya 3 opsi lagi. Terus yang kedua ini, teman-teman, ada rules lain di grammar yang harus teman-teman tahu juga. Itu bahwa adverb itu yang biasa itu akhiran PP ya, teman-teman. Itu harus diiringi dengan verb. Jadi nggak boleh, umumnya itu tuh nggak boleh tuh verb terus baru adverb. Umumnya tuh harusnya adverb dulu baru verb. Nah, nanti sebentar kita break azan dulu karena di rumah aku udah azan nih di sini. Kita nanti kita break dulu, nanti kita balik lagi bahas teks ini.
Oke, azannya udah selesai di tempat aku. Kita lanjut lagi ya. Tadi ke yang ketiga, adverb, yang kedua, sorry, adverbly plus verb ya. Kita lihat bahwa di opsi ini mana yang adverb terus verb. Kalau yang B itu tadi kita udah eliminasi, nggak perlu cek lagi ya. Yang A ini generally accepted, ini benar. Terus kalau yang C, generally as a narrower term accepted. Nah ini salah ya, karena generally ini malah dilanjut dengan noun ya, as narrower term. Berarti C kita eliminasi. Terus yang D, a term generally, yang E, accepted as a narrower term generally. Ini salah juga karena generally di akhir. Jadi yang tepat itu adalah A ya, generally accepted as a narrower term. Nah, nanti teman-teman boleh dicatat dan dihafali aja ya untuk rules 2 ini, karena dua hal ini merupakan hal penting dalam part of speech. Ini rumus untuk kita ketahui kalau misalnya kita ketemu nih, misalnya ada susunan kalimat yang kayak acak banget seperti ini, kita harus tahu kalau setelah comparative adjective tuh noun, terus kalau misalnya setelah adverb yang ada li itu umumnya tuh pakainya verb gitu. Tadi comparative adjective tuh maksudnya itu ya, tadi yang contohnya tuh yang ada RR-nya, kayak narrower, terus pokoknya tuh dia kata sifat yang ada R-nya. Ya kayak brighter, lighter, easier. Nah, itu comparative adjective. Tapi kadang juga comparative adjective yang ada kata more-nya, kayak misalnya more beautiful, more apa lagi? Misalnya more glamorous gitu ya. Jadi dia itu yang kata sifat yang mengandung komparasi gitu. Sekarang kita ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini mengisi paragraf rumpang untuk mengetahui vocabulary yang tepat itu apa ya, bukan grammar sebenarnya ini ya. Kita lihat bahwa 4 itu ada di kalimat terakhir ya. Di sini konteks kalimatnya itu, however, this is also an imperfect categorization, as there are many indigenous people from Spanish-speaking countries who do not blah 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 Spanish culture and do not speak the dominant language. Jadi di sini katanya tuh ternyata kategorisasi ini tuh nggak sempurna ya, karena banyak sekali orang-orang yang indigenous tuh orang-orang asli ya, biasanya dari adat tertentu yang mana di sini tuh dari negara yang memang asli berbahasa Spanyol, yang ternyata tidak bla 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 Spanish culture, yang tidak apa kebudayaan Spanyol, dan mereka tidak menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa yang dominan di budayanya itu. Berarti kalau di sini kan mereka tidak mau masuk ke istilah sini gitu, dia nggak mau menjadikan dirinya tuh bagian dari budaya Spanyol. Coba kita lihat masing-masing opsinya. Dari yang A ya, group in. Nah, group in ini tuh artinya menjadi masuk ke kelompok tertentu ya. Ini kurang tepat karena sebenarnya kalau secara bahasa Inggris tuh ini agak jarang dipakai group in tuh, tapi yang umumnya dalam konteks akademik tuh pakainya tuh group into. Ya, jadi bukan group in tapi group into. Terus kalau yang kedua, label as itu artinya mengecap ya, mencap atau melabeli. Dan kalau misal label as itu biasanya tuh konteksnya tuh dari eksternal ya, yang menganggap orang tersebut tuh menjadi masuk ke kelompok tertentu. Jadi dari eksternal, dan dia tuh biasanya konotasinya negatif ya teman-teman. Jadi kayak mencap suatu orang masuk kepada suatu hal. Terus yang C itu classify as itu dari namanya, arti kan dia mengklasifikasikan ya. Nah ini dia tuh biasanya umumnya tuh di konteks-konteks ilmiah ya atau formal. Jadi biasanya kalau klasifikasi itu kayak misalnya klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi kelompok sosial gitu. Jadi dia biasanya dalam konteks seperti itu gitu, penelitian-penelitian. Kalau identify with, berarti arti kan dia mengidentifikasikan dirinya ya. Mengidentifikasikan dirinya. Dan itu biasanya dalam konteks ada hubungan emosional gitu, atau hubungan personal terhadap suatu hal. Itu identify with.
Terus yang terakhir categorize in itu artinya mengkategorisasikan, itu kategorisasikan, ini juga biasa dalam konteks ilmiah atau formal ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam konteks kalimat ini tuh bahwa di sini tuh dari sudut pandang si orang-orang indigenous peoples ya, orang-orang yang asli gitu dari negara-negara yang berbahasa Spanyol. Tapi mereka tuh nggak ngerasa gitu kalau dirinya tuh merupakan bagian dari budaya Spanyol tersebut gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan dia lebih cocok adalah identify with ya, karena di sini seperti ada hubungan emosional dan personal dari orang-orang indigenous people itu terhadap budaya Spanyol. Jadi yang tepat itu adalah D ya, identify with. Oke, kita ke last question, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir juga ini menanyakan tentang kalimat-kalimat yang kira-kira cocok itu taruh di paragraf keberapa. Di sini itu ada kalimat, to simplify matters, the 2010 US Census list both terms together and specifically mention the Spanish-speaking territories of the Caribbean but vaguely excluded non-Spanish speaking countries. Jadi kalau to simplify matters artinya kan untuk menyederhanakan isu ini, berarti ini suatu menyimpulkan suatu hal ya. Nah, pada hal ini si US Census ini pada tahun 2010 tuh ternyata mendaftarkan nih kedua istilah ini tuh dan secara spesifik bilang kalau teritori list-list atau daftar-daftar tentang negara yang berbahasa Spanyol. Nah, tapi ini ternyata si Caribbean ini tuh masuk ke list juga, tapi ternyata dia tuh secara kabur itu tuh di exclude, artinya dia tidak dimasukkan, excluded non-Spanish speaking countries, tidak dimasukkan dalam bahasa Spanyol, negara yang berbicara bahasa Spanyol. Coba kita cari ya, mana di paragraf keempat, seluruh keempat paragraf ini yang memang sedang ngebahas tentang adanya pertentangan ya antara kedua istilah ini. Karena sampai di sini pun si US Census tuh minta untuk disimplify, minta disederhanakan gitu istilah ini. Kita baca dari paragraf 1 kalimat ke-1. Kalimat ke-1 bilang kalau Latin Amerika tuh extending from the deserts of northern Mexico to the icy wilds of Tierra del Fuego in Chile and Argentina, encompasses many diverse countries and peoples. Jadi Latin Amerika tuh ternyata luas nih. Mereka berasal dari gurun yang memang ada di Meksiko Utara sampai ke daerah yang bersalju atau beres, itu nama daerah di Tierra del Fuego, itu di Chile dan Argentina, sehingga menunjukkan bahwa nih negara-negaranya itu sangat beragam ya, diverse countries, bahkan orang-orangnya juga beragam. Oke, berarti di sini kita udah dapat clue ya dari kalimat pertama itu, paragraf 1 tuh nggak ngebahas tentang pertentangan adanya dua istilah yang berbeda ya. Ini masih pengenalan tentang Latin Amerika. Bahkan kalau misalnya kita penasaran pun, itu di paragraf kalimat berikut ya, di paragraf ke-1 itu disebutkan nih ada istilah untuk orang-orang yang memang punya keturunan atau berasal dari keturunan si Latin Amerika ini tuh disebutnya sebagai Hispanic and Latino gitu. Dan kalau misalnya term ini, istilah itu digunakan secara bertukar-tukar aja gitu, interchangeably. Jadi ini masih pengenalan nih, nggak ada masalah isu tentang bahwa ada permasalahan di US Census ini gitu. Jadi paragraf 1 kita eliminasi ya, yang A eliminasi, yang C juga eliminasi. Kita lihat paragraf kedua. In general, Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestry from Latin America and living in the US, including Brazilians. Ini juga masih memperkenalkan ada istilah namanya istilah Latino ya, di mana istilah Latino ini untuk merujuk kepada seorang yang Latin Amerika dan tinggal di US termasuk orang Brazil gitu. Oke, berarti di sini masih mengenalkan tentang istilah pertama ya, istilah Latino. Terus paragraf ketiga mengenalkan istilah baru nih, istilah Hispanic. Hispanic is that includes people only from Spanish-speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Nah ini sesuai ya, kata kuncinya mirip dengan kalimat yang ini ya. Karena di kalimat sini disebut bahwa
di sini itu adalah Hispanic itu tuh merujuk kepada orang-orang yang berasal atau tinggal dari Amerika Latin yang berbahasa Spanyol, termasuk ini daerah-daerah Karibia, atau orang-orang yang berasal dari Spanyol sendiri gitu. With this understanding, a Brazilian could be Latino and non-Hispanic, a Spaniard could be Hispanic and non-Latino, and Colombian could use both terms. Jadi di sini ngasih tahu nih, nah karena ada perbedaan istilah ini ternyata orang Brazil itu bisa menjadi Latino tapi bukan Hispanic. Orang Spanyol itu bisa Hispanic tapi dia non Latino, dan orang Kolombia itu bisa juga sebagai Hispanic dan juga sebagai Latino gitu. Nah, terus dibilang nih, however, this is also an imperfect categorization as there are many indigenous peoples from Spanish-speaking countries who do not identify themselves identify as Spanish culture and do not speak the dominant language. Padahal ini tuh nggak sempurna nih, karena di sini itu banyak orang itu nggak ngerasa sebagai bagian dari kedua orang tersebut, Latino ataupun orang Hispanik gitu. Nah, berarti kita lihat bahwa pertentangan istilah itu tuh baru ada di paragraf terakhir ya teman-teman, di paragraf ketiga nih. Karena di paragraf ketiga ini ternyata ada masalah tentang orang tuh nggak bisa masuk ke dua kategori tersebut gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat pilihannya itu antara B dan E ya. Kalau yang E, the beginning of paragraph 3, itu kan kurang tepat ya, karena paragraf 3 itu kalau misalnya tiba-tiba langsung bilang to simplify matters, itu tuh masih belum dikenalkan nih istilah kedua, yaitu istilah Hispanik gitu. Padahal kan di sini kalimatnya tuh bilang nih, bahwa ada both terms gitu, ada dua istilah. Jadi kalau misalnya nggak dibahas tentang Hispanik terlebih dahulu, nanti nggak jelas nih both terms itu maksudnya ke siapa. Jadi sudah tepat kalimat pertama itu ngebahas tentang definisi Hispanik itu siapa. Jadi yang E itu salah. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah B ya, the end of paragraph 3. Jadi ditaruh di paragraf terakhir. Karena kalau bisa kita lihat pun di sini tuh lagi ada isu masalah tentang kategorisasi Hispanik dan Latino. Terus akhirnya di sini ada solusinya nih dari US. Makanya dia bilang to simplify matters nih, supaya kita bisa mensimplifikasi nih masalah ini. Ini tahun 2010 sensus dari Amerika Serikat tuh membuat daftar ada kedua istilah tersebut secara bersamaan gitu, dan seterusnya itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, the end of paragraph 3. Oke, kita udah selesai kelas hari ini, dan soal juga udah kejawab semua ya, 10 soal. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Oke, sebentar ya, aku cek pertanyaan di sini. Kak, maaf, ini arti kalimatnya apa? Oke, kalimat yang nomor berapa, Ilma? Oke, nanti PPT-nya aku share kok di grup. Jadi, setiap PPT aku bakal selalu share. Kak Devina masih bingung urutan kalimat kayak nomor 8 ada ketentuan gimana? Oke, nah so far itu teman-teman yang soal nomor 8 ini hafalin yang ini dulu aja nih. Jadi comparative adjective pasti noun, adverb, itu pasti verb gitu. Nanti di kelas-kelas berikutnya aku bakal bahas lebih lanjut lagi tentang part of speech ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat videonya yang basic grammar, aku bakal send juga. Di situ aku ngejelasin tentang basic grammar yang part of speech ini. Nanti habis ini ya ada soal, ada latihan soal, oke? Ada homework. Aku bakal send malam ini. Nanti soalnya itu dalam bentuk yang grammar itu ya, grammar yang ada banyak. Terus, kalimat yang bingung itu kalimat yang narrower ini. Jadi yang A ini maksudnya generally accepted as a narrower term, artinya tuh dia diterima ya, secara umum diterima sebagai istilah yang lebih narrow, itu lebih sempit ya. Coba kita lihat narrower term itu ada di nomor 3 ya. Jadi Hispanic ini itu diterima nih sebagai istilah yang lebih sempit. Lebih sempit kenapa? Karena dia tuh only nih, hanya
orang-orang yang berasal dari Amerika Latin yang berbahasa Spanyol saja gitu, termasuk yang dari Karibia ataupun dari Spanyol itu sendiri. Jadi ngasih tahu nih kalau istilah itu lebih sempit definisinya. Jadi itu maksud kalimat nomor 3A ini. Oke, yes nanti PPT-nya aku share, PPT yang udah dicoret-coret. Jadi supaya teman-teman bisa pelajari lagi gitu. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupi dulu kelas hari ini. Thank you so much teman-teman yang udah ikut kelas hari ini. Kita bakal ketemu lagi di hari Rabu dan hari Minggu ya berarti. Besok kita bakal belajar reading comprehension. Ditunggu untuk homeworknya, bakal aku send quizzes juga dan modul soalnya supaya teman-teman bisa belajar dan aku juga tahu progres teman-teman tuh nanti berapa kalau bisa aku lihat dari quizzes. Oke, thank you teman-teman. See you in the next class. Bye-bye.